Kalau sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu akreditasi adalah sebuah penilaian kelayakan secara komprehensif terhadap satuan pendidikan yang dilakukan oleh asesor dan nantinya akan mendapatkan sebuah sertifikat. Itu kalau kita lihat kategorinya Pak Mabrur ya. Kalau A itu nilainya 91 sampai 100 rentangnya. Kalau nanti kategori B itu 81 sampai 90. Kemudian yang kategori C itu mulai dari 71 sampai 80. Lah di bawah itu TT Pak, tidak terakreditasi. Iya, nggak terakreditasi lah. Terkait dengan kegalauan mereka, teman-teman kita di madrasah khususnya ya, walaupun di sekolah mungkin karena akreditasi itu ada pada sekolah maupun madrasah, dilakukan tidak menjelang mau habisnya sertifikat Pak. Jadi rutinitas perangkat pembelajaran, guru-gurunya, administrasi apapun, manajemen madrasahnya dikerjakan sejauh-jauh mungkin, dicicil. Jadi nggak galau dan dipelajari instrumennya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu, sahabat podcast Kemenak Gresik yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai tentang akreditasi madrasah. Ya, karena akreditasi madrasah itu sesuatu hal yang wow bagi madrasah. Nah, oleh karena itu nanti dalam kesempatan ini kita akan bertemu dengan narasumber tunggal kita, yaitu bersama dengan Bapak Khofil Arif, dan bersama saya nanti selama beberapa menit ke depan, yaitu sama saya Mabrur dari Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Saya perkenalkan Bapak Khofil Arif, monggo barangkali memperkenalkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofil Arif, pengawas sekolah tingkat dasar pada MI Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Kebetulan saya ini Pak Mabrur adalah asesor Ban SM Jawa Timur pada periode 2021-2024 begitu. Gini Pak Khofi ya. Gimana? Saya tuh kadang juga gimana tentang akreditasi madrasah. Kalau madrasah itu menerima informasi akan masuk dalam kuota akreditasi di tahap itu, mesti gelodok, galau dan nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, sebenarnya itu kan hal yang biasa. Nah, apa sih Pak Khofi sebenarnya akreditasi itu? Iya Pak Mabrur, gini. Memang itu adalah sebuah tradisi yang tidak harus kita langgengkan bagi kepala madrasah, bagi guru-gurunya, tenaga pendidikannya. Kenapa? Karena memang itu setiap 5 tahun masanya akan berakhir dan akan terjadi akreditasi itu. Artinya begini, kalau sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu akreditasi adalah sebuah penilaian kelayakan secara komprehensif terhadap satuan pendidikan yang dilakukan oleh asesor dan nantinya akan mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, di sini itu begini. Sertifikat itu kalau kita lihat kategorinya Pak Mabrur ya. Kalau A itu nilainya 91 sampai 100 rentangnya. Kalau nanti kategori B itu 81 sampai 90. Kemudian yang kategori C itu mulai dari 71 sampai 80. Lah di bawah itu TT Pak, tidak terakreditasi.
Iya, nggak terakreditasi lah. Terkait dengan kegalauan mereka, teman-teman kita di madrasah khususnya ya, Iya, walaupun di sekolah mungkin karena Iya. akreditasi itu ada pada sekolah maupun madrasah, dilakukan tidak menjelang mau habisnya sertifikat, Pak. Oh gitu. Jadi rutinitas perangkat pembelajaran, guru-gurunya, administrasi apapun, manajemen madrasahnya dikerjakan sejauh-jauh mungkin, dicicil. Jadi nggak galau dan dipelajari instrumennya gitu. Iya, sudah disiapkan sebelumnya. Betul. Kalau administrasi itu sudah dilakukan rutin setiap waktu, setiap hari, insya Allah tidak akan ada hal yang berat. Betul, nggak ada SKS atau sistem kebut semalam. Oh gitu ya. Nggak galau lagi. Iya Pak Khofi ya. Iya ya. Ini kan kalau 2017 dulu ada IA 2017 gitu kan. Ya. Sekarang kan ganti IASP 2020. Betul. Oke. Yang menjadi perbedaan itu apa sih Pak Khofi? Ya gini Pak Mabrur, Iya. sekarang itu instrumennya itu kan sesuai dengan Kemendikbud 1005 tahun 2025 muncul yang namanya instrumen IASP, IASP. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, Pendidikan, 2020. Lah, yang menjadi perbedaan yang sangat fundamental, yang mendasar itu gini. Kalau dulu Pak, kalau mungkin Pak Madbro dulu itu asesor di tahun Iya, itu ya betul. 2017 Iya. sampai tahun berapa atau mulai tahun berapa itu kan compliant base, maaf. Artinya apa? Sekarang itu mutunya sudah ganti gini, from compliant to performance. Dari dokumen-dokumen yang dulunya itu banyak, pokoknya dulu itu kalau ada asesor, ada visitasi ke madrasah atau sekolah, dilihat dokumennya itu banyak, bangunannya bagus, maka bisa digambarkan, bisa dinilai pada awal kali kunjungan, wah ini bagus mentereng, dokumennya banyak, bisa langsung awak. Nah sekarang tidak performan Pak. Oh, perform. Performan itu begini, performan itu menunjukkan kinerjanya. Iya, iya. Artinya apa? Ketika tumpukan-tumpukan itu dilihat oleh asesor, maka nanti akan diuji keabsahannya. Contoh, mana Bapak Ibu perangkat pembelajarannya, RPP-nya Iya, mana? iya. Oh ini ditunjukkan. Iya. Coba panjenengan ini sudah buat bagus. Iya. Coba sih ceritakan alur pembuatan RPP panjenengan ini seperti apa. Misalkan nggak tahu Pak, wah itu istilahnya itu nampak betul itu copy paste tanpa dia itu didasari kompetensi Oh, berarti pengetahuan tentang pembuatan RPP. Oh, gitu ya. Itu dari performan. Nah, kemudian istilahnya Pak yang berbeda dulu itu ada istilah 8 standar. Iya. Sekarang diganti 4 komponen. komponen, maaf, Komponen, 4 ya. komponen. Iya, betul, Pak. Yang pertama adalah mutu lulusan, itu menempati kalau proporsinya adalah 30%. 30%. Kemudian yang kedua proses pembelajaran, Iya. itu 25%. Iya. Kemudian yang ketiga adalah mutu guru, Mutu guru, 15% Pak. Ya, ya, betul, Dan yang Pak. terakhir manajemen madrasah atau manajemen sekolah juga 15%, 80%. Iya. Nah, yang 15 dari mana? Nanti istilahnya ada IPR Pak. Iya. Ada IPR, indikator pemenuhan relatif, Oh, itu iya, 15%. Oke. Itu Oke. hal-hal yang membedakannya Pak. Oh gitu Pak Khofi. Oke, Pak Khofi. Ya, gimana? Untuk alur ya karena ya. Alur sebelum dilaksanakan visitasi akreditasi Oh, iya. itu bagaimana Pak Khofi? Ya gini Pak. Iya. Jadi sebelum kita itu terjun visitasi ke madrasah, Iya. baik secara online, luring maupun daring, Pak. Jadi sekarang itu ada yang istilah daring dan luring. Iya, betul. Jadi mungkin kalau proporsinya itu, kalau yang daring itu 40%, luringnya 60. 60. Jadi masih terjadi gitu. Lah begini. Alurnya gini Pak, sebelum kita itu visitasi ke madrasah atau sekolah, Iya. itu asesor akan mendapatkan surat tugas untuk melakukan istilahnya asesmen kecukupan Pak. AK.
AKA, Oh, asesmen kecukupan. Apa itu? Nah, kita ini kan punya aplikasi Sispena, Pak. Iya, betul. Nah, AKA akan dilakukan oleh dua asesor, Pak ya. Terhadap misalkan Pak Mabrur punya lembaga namanya lembaga A gitu aja. Iya. Nah, itu akan kita AKA. Maksudnya AKA itu apa yang dilihat itu? Artinya sebelum visitasi itu dilakukan, layak enggak lembaga ini divisitasi? Itu dilihat AK-nya. Nah, AK itu dilihat istilahnya IPM, Pak. IPM-nya. Apa IPM itu? IPM itu indikator pemenuhan mutlak. Nah, ini ada empat poin, Pak. Jadi kita melihat yang pertama, poin yang pertama. Yang pertama itu apakah lembaga tersebut mempunyai izin operasional? Ijabnya, Pak ya. Inggih. Kemudian yang kedua, apakah lembaga ini pernah meluluskan siswa? Atau sekarang tidak harus meluluskan, Pak. Yang penting ada kelas akhir. Kelas akhir. Awal-awal dulu pernah meluluskan gitu. Oh, betul. Yang ketiga, apakah lembaga tersebut sudah mengimplementasikan, sudah menerapkan tentang alokasi waktu sesuai dengan kurikulum nasional. Oh, iya, Pak. Yang keempat, apakah juga lembaga tersebut sudah menerapkan tentang mapel-mapel yang sesuai dengan kurikulum nasional pula. Oh, gitu, oke. Pak. Iya. Jadi kalau itu empat-empatnya itu sudah ada, Ya. kemudian kita istilahnya kita kalau apa, Pak ya, menilai IPM lembaga tersebut memakai skala Banner. Skala Banner itu ada atau tidak? Gitu, Pak. Ada dua pilihan gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita kirim pada aplikasi Sispena itu ke Ban SM bahwasanya lembaga atau madrasahnya Pak Mabrur, lembaga A ini memang sudah layak untuk divisitasi. Oh, gitu. Nah, setelah itu nanti Ban itu akan menerbitkan lagi surat tugas visitasi. Jadi yang pertama itu surat tugas assessment itu tadi, Pak, ya. namanya. Ya, asesmen kecukupan. Kalau sudah memang dianggap itu memadai, Ya. layak, lah kita asesor akan mendapatkan surat tugas lagi, surat tugas visitasi. Nggih, Oh, gitu. berarti alurnya. lembaga atau madrasah itu bisa divisitasi jika Ya. asesmen kecukupan itu sudah dilakukan oleh asesor dan dinyatakan layak untuk visitasi. Begitu, Bapak? Betul, itu hal yang pertama. Oke, Gitu, Bapak, terima ya. kasih. Pak Khofil Arif, ya, sahabat podcast Kemenak yang saya hormati. Gini, Pak Khofi, yang harus dilakukan oleh pihak madrasah, Ya. ya, yang akan divisitasi itu apa yang harus dilakukan, Pak Khofi? Oh, iya. Ini biar nanti madrasah itu paham. Ya, kalau sudah terus apa sih yang harus dilakukan oleh madrasah, Ya, Pak Khofi? betul, termasuk Iya. pengawasnya seperti panjenengan Iya. ini bisa dampingi, Iya, begitu. ya, agar banyak tahu harus melakukan ini dan itu ya. Iya. Oke, yang pertama tentunya kalau sudah ditentukan kuota misalkan di Gresik sekian, Pak ya. Iya, betul. Di setting sekian, misalkan mendapat 20 di tahap 1. Nah, sekarang ini akan pada tahap 6, betul Oh, ya. 6, ya, Ya, betul, nanti ya. di Pak Mabrur nggak tahu dapat berapa. Lah, kalau sudah muncul itu, maka lembaga sedini mungkin menyiapkan file-file atau dokumen-dokumen yang akan diunggah di Sispena, Pak. Oh. Ya, namanya itu DIA, Pak. Iya. Dia itu ya. Iya. Daftar isian akreditasi itu, atau ada juga DS dokumen sekolah nanti Yes. diunggah itu, Pak, diunggah semua. Lah, kalau nanti itu misalkan asesor atau pihak Ban SM melihat pada beberapa unggahan itu kok masih belum berwarna hijau semua, maka akan dihubungi, Pak. Dihubungi. Nggih, Bapak Ibu kepala madrasah, ini unggahan ini belum terunggah karena masih belum warna hijau. Kayak memang belum dikirim, Bapak, biasanya. Memang belum dikirim. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi memang belum dikirim.
oleh pihak lembaga madrasah ya. Iya, hanya dilihat nilai sementara begitu Bapak. Kebanyakan saya lihat di madrasah seperti itu. Nah, selain itu Pak, sebelumnya itu IPR itu diisi di IPR. Di IPR itu harus diisi oleh pihak lembaga atau asesi. Nah, diantaranya IPR itu apa? Nah, kalau di IPR ini memakai skala Likert 1 sampai 4 Pak skornya. Jadi contoh kalau di MI itu ada 8, mulai dari kualifikasi S1-nya gurunya berapa. Ya, betul. Kemudian yang sertifikasi berapa. Kemudian apakah gurunya ini linier dengan yang diajarkan. Ya, kemudian daya listriknya berapa. Dan ini masih bisa diupayakan Pak, IPR itu masih bisa diupayakan tentang ruangan nanti akan ditanyakan karena memang diupload tanpa diupload, tapi nanti itu akan dinilai sendiri oleh pihak lembaga. Itu ada ruangan kepala madrasah, kemudian ruang guru, UKS, dan ruang BK. Ruang BK. Kemudian diantaranya lagi ada ini, nanti itu akan disuruh milih daya listriknya berapa. Kemudian setelah itu TU-nya berapa, ijazah minimalnya apa. Dan yang terakhir itu tentang jumlah WC. Jumlah WC. Jambannya. Nah, gini Pak, karena di Sispena itu tidak ada unggahan tentang dokumen atau foto-foto yang ada di IPR, nggak ada. Beda dengan yang di IA itu tadi Pak. Itu agar nanti Pak Marpro dalam membina atau pesan ke lembaga yang akan mau divisitasi itu menyiapkan dokumen yang ada di IPR itu tadi, kemudian dimasukkan di dalam Google Drive dan linknya nanti jika ditanyakan, karena nanti asesor itu kan istilahnya mencocokkan, mengkonfirmasi betul nggak gurunya sekian, yang lulus S1 sekian, yang sertifikasi sekian. Lah itu nanti yang kita kirim ke asesor sebagai bukti fisik, termasuk yang IPM itu tadi Pak. Mulai ijob dan lain sebagainya itu disiapkan. Oke Pak Khofi, gini Pak Khofi, diperbolehkan nggak, sumpama gini kan, kalau di madrasah ibtidaiyah khususnya itu kan jarang yang ada namanya tata usaha, ya kan? Nah, bolehkah guru tapi dia merangkap TU tapi merangkap juga jadi guru? Nah, bukti fisik yang nomor 1 tadi atau nomor berapa, 3 kalau nggak salah ya, IPR itu, terus dengan tata usaha atau TU-nya, tenaga administrasinya, bolehkah dengan bukti yang sama, orang yang sama? Orangnya itu satu, tapi dia berprofesi sebagai guru, juga sebagai tenaga administrasi. Sebagai seorang yang profesional Pak, mestinya seyogyanya dalam sebuah lembaga atau dunia pendidikan itu jangan sampai merangkap-rangkap. Jangan sampai, betul Pak, itu tidak akan maksimal. Contoh sekarang begini, kepala madrasah yang rangkap sebagai guru, mohon maaf, tidak akan maksimal dia itu sebagai kepala madrasahnya. Karena apa? Tugas seorang kepala madrasah itu sudah banyak dan berat. Jadi idealnya itu harus ada tersendiri. Maka saya juga sering kepada binaan-binaan merekrut secara spesial seorang tenaga tata usaha. Gitu. Pak Khofi, untuk di fisik, mohon maaf. Ini kan gini, kadang lembaga itu ada yang mengupload dalam bentuk drive, link drive. Diperbolehkan apa tidak? Jadi gini, ini pertanyaan yang luar biasa. Karena gini Pak, memang kita itu awal-awal untuk upload data atau dokumen di Sispena itu luar biasa. Karena ada istilah terlalu besar. Itu kita kompres, kita kecilkan, masih terlalu besar. Iya kan? Kadang burek Pak. Burek juga nggak jelas. Nggak kebaca. Betul. Karena memang resolusinya mungkin. Itu ternyata
ada beberapa teman itu yang memang ahli IT itu, dan itu juga memudahkan asesor. Ternyata hanya kirim linknya saja itu sangat, istilahnya itu sangat kita rekomendasikan. Berarti diperbolehkan, Diperbolehkan, Pak, ya? dan sangat jelas itu. Oh begitu. Jadi enak. Jadi hanya klik, Iya. itu sudah nemu, kita siap unduh gitu asesor. Karena di Sispena itu kan kita lihat kan tidak ada pilihan bentuk link drive kan gitu. Ya, kadang, yang ada kan betul. PDF, JPEG dan lain sebagainya itu kan gitu Pak ya. Ya, ternyata kita banyak menemui, ternyata teman-teman kepala sekolah madrasah ini sudah luar biasa pikirannya, dibuat link saja, Pak. Dibuat Jadi link mudah, saja. ya. Oke, Pak. Oke. Ya, tapi itu untuk yang dokumen-dokumen dalam bentuk besar kapasitasnya. Betul, Ya. Kalau iya. yang kecil-kecil kan bisa Cukup kan langsung bentuk bentuk. PDF aja ya. Oke. Betul. Oke, Pak Khofiul Arif. Gini, kadang di saat saya mendampingi madrasah waktu akreditasi, waktu Yeah. visitasi akreditasi itu baik secara daring maupun luring, itu Yeah. kan banyak temuan-temuan kan gitu ya. Sebagai pengawas bina itu kadang kita tahu ini asesor yang bisa dikatakan profesional atau tidak. Oke, Nah, gitu ya. kan. Kadang apa ya? Ini loh, madrasah Pak asesornya kok gini Pak, Apa? kok gini Ada yang Pak. killer gitu, Pak? Ada yang killer kan, Aduh. gitu kan. Nah, itu bagaimana sih Pak Khofi profesionalismenya asesor dalam melakukan visitasi akreditasi itu bagaimana seharusnya? Ya, luar biasa ini ya. Iya, Pak Mabrur. Memang tidak setiap asesor itu mempunyai karakter yang sama, yang jelas ya, background yang berbeda-beda. Cuman kalau kita itu ngomong-ngomong profesionalisme, profesional itu kan menurut hemat kami itu begini: bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu. Artinya apa? Seorang asesor itu bukan seorang hakim atau menuntut sesuatu hal. Artinya apa? Saya kalau sambutan ke asesi itu ketika visitasi, kita sebagai petugas sensus Bapak Ibu, nggak usah ada ketegangan, ya, nggak usah ada semacam kita ini dihakimi dan lain sebagainya. Lah, petugas sensus itu apa? Hanya mencocokkan data. Visitasi itu apa sih? Yaitu kegiatan apa? Kunjungan ke lembaga baik sekolah maupun madrasah untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi terhadap apa-apa yang diupload, data-data yang diupload oleh asesi di Sispena. Kita hanya mencocokkan data. Dan juga di situ kita memposisikan diri jangan sebagai jerakan atau atasan kepada bawahan, tidak. Kita ini mitra kerja, kita hanya menggali data. Jadi seyogyanya lah kita memposisikan diri. Jadi nggak ada istilah itu kesan setelah visitasi 2 hari itu Pak Mabrur, istilahnya sangat menyeramkan sampai terbawa tidur, Mas Allah, nggak bisa tidur, nyenyak, makan nggak enak gitu ya. Iya. Nah itu yang kadang jadi momok dari madrasah kan itu Pak. Iya. Kalau tanya di lembaga lain dapat asesor bagaimana? Oh saya UNA, saling sharing asesor ya. Saya yang satunya, aduh, saya nggak bisa sampai anak didik saya ada yang menangis. Loh, guru sampai saya segitunya? ada yang menangis gitu. Nah Ya itu kan Allah. cerita dari masing-masing lembaga kan berbeda-beda Bapak. Iya. Nah makanya Bapak, mohon maaf untuk penggalian data sekarang. Iya. Penggalian data di ASP 2020 itu diambil dengan cara apa saja sih? Oh iya gini. Jadi penggalian data di IASP 2020 ini Pak Mabrur ada 4 hal yang dilakukan oleh asesor. Yang pertama adalah telah dokumen, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, observasi dan pengisian angket. Lah, untuk yang pengisian angket ini spesial di butir 4 Pak, khusus tentang perundungan atau bullying. Ya, cukup itu. Lah, itu nanti akan dikasih link oleh asesor, ngisinya di HP Pak. Di HP. Ya. Itu kalau daring Bapak ya. Gini, kalau misalkan
luring dan memungkinkan. Nah, itu mempermudah, Pak. Jadi gitu. sekarang ini kan zamannya era 4.0, Pak. Jadi serba digitalisasi. Serba Ya. digitalisasi. Jadi walaupun nanti itu luring, memungkinkan, Pak, memungkinkan jaringannya tetap ngisinya di situ untuk mempermudah proses dan mempercepat. Jadi hanya tinggal klik gitu aja, nanti milih pilihan soalnya itu. Nah, terkait dengan observasi ini nanti kita lakukan pada dua hal. Yang pertama itu observasi sarpras, Pak. Misalkan kita lihat di UKS-nya, perpustakaannya, ruang BK dan ruang-ruang yang lain. Yang kedua, observasi ini kita titik beratkan pada nanti guru mengajar di kelas. Jadi nanti dua asesor itu akan masuk ke satu ruang kelas, misalkan ruang kelas 1 ya, ruang kelas 1 kita putar di itu, kita duduk di belakang. Setelah itu selesai, pindah lagi ke kelas yang disiapkan oleh lembaga itu atau kita pilih, itu sah-sah saja. Nah, itu kita melakukan observasi dalam PBM. Satu kelas dua asesor. Dua asesor. Oh, berarti bergantian, Bapak ya? Ya. Oh, gitu. Jadi menyiapkan dua kelas yang berbeda, Pak. Dua Nanti kelas yang kita berbeda. Oh iya. bersama-sama mengobservasi. Ya, kadang kita saat melakukan pembinaan, pendampingan ke teman-teman madrasah itu selalu seperti itu, Bapak. Ya. Oke, Pak Khofiul Arif. Penggalian data itu kan tidak lepas dari dokumen. Kalau dulu kan berbasis komplain, ya kan. Kalau sekarang kan performance kan gitu. Tapi banyak sekali yang saya temui itu masih menitik beratkan, ya masih mengedepankan dokumen, Bapak. Ya. Nah, itu gimana, Bapak? Menurut Bapak? Oke. Ya. Jadi gini, ketika kita itu mendapatkan awal-awal sebelum jadi asesor, saya ingat betul ini nasihat dari Profesor Mukhlas Samani, Pak. Oh ya. Ketika itu beliau menjadi pembina BAN SM Jawa Timur, itu betul-betul saya ingat, Bapak Ibu, ini sudah IASB 2020 atau tahun 2020. Tolong yang dulu jangan terbawa sampai saat ini. Apa maksudnya? Dulu itu pokoknya dokumennya bagus, yaitu yang menjadi penilaian utama. Sementara kalau menurut saya ini adalah penilaian yang paling lemah kalau dokumen itu. Kenapa? Banyak, Pak, kita itu istilahnya kulaan, copy paste, kulaan dari sana sini, dari teman, dari internet. Tetapi ketika kita uji dengan wawancara, dengan performan, mereka nggak tahu, Pak. Tolak gini, Pak. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwasannya, waduh, ini tanda tanya besar ini, dokumennya dari mana, siapa yang buat gitu. Oh iya. Itu jadi sudah paradigmanya berbeda banget, Pak. Gitu. Oh ya, Pak Khofi, gini. Kadang kalau kita melakukan pendampingan juga ada wali murid, ya. Kadang bertanya, Pak Mabrur, nanti itu saya ditanya apa, Pak? Begitu juga komite, Pak, saya ditanya apa, Pak? Kalau sama asesor, Pak. Nah, saya bilang diikuti saja. Nah, itu gimana sih? Iya, betul ya. Tadi mungkin saya menambahkan pada sesi wawancara, Pak ya. Jadi kesiapan kita itu memang nanti ada sesi wawancara. Yang perlu disiapkan adalah tidak hanya wawancara kepada guru dan kepala madrasah, tapi siapkan juga yang namanya komite, pengurus, kemudian beberapa siswa-siswi dan wali murid, jangan ketinggalan. Lah, terkait dengan itu memang kalau saya memberikan apa, Pak ya, memberikan pembinaan ke lembaga saya, terus terang kita briefing, Pak. Artinya apa? Briefing itu sah-sah saja. Jadi nggak ada istilah, ini sudah disetting, kita pilih yang sana. Briefing itu sah-sah saja. Nanti Bapak Ibu wali murid kalau ditanya, nah, kalau saya terus terang, Pak, saya bikinkan itu semacam daftar pertanyaan. Ini untuk wali murid, ini untuk siswanya, ini untuk komite. Mohon sedikit-sedikit ya agak dihafalkan. Berarti sudah ada kerangka pertanyaannya. Betul, untuk mempermudah menjawab. Karena gini, Pak, kalau memang wali murid itu kan istilahnya sangat jarang atau nggak pernah talk show, Pak ya. Jadi ada nervous
nervous gitu. Iya, bener, Bapak. Iya, lumrah. Jadi harus sering mungkin kita briefing, kita undang mereka, kita ajak ngomong bersama. Karena apa sih? Karena memang dunia pendidikan atau sekolah atau madrasah itu kan tidak lepas dari tripusat pendidikan, Pak ya. Jadi dari unsur gurunya, kemudian dari siswa itu sendiri, dan tak lepas dari unsur masyarakat. Oh, gitu. Ya. Oke, Bapak. Untuk ini hasil dari akreditasi, Ya. hasil dari akreditasi itu bisa dilihat oleh madrasah itu di mana, Bapak? Oh ya gini Pak. Iya. Jadi kalau saat ini yang tahap 3 dan tahap 4 itu sudah muncul hasil akreditasi diumumkan secara resmi dari Ban SM, Pak ya. Iya. Nah, misalkan miliknya Pak Mabrur, binaannya itu ada yang nilainya A, nilainya B. Lah, nanti itu Pak Mabrur, jadi setelah pengumuman itu di-share Iya. kemarin Pak ya kalau nggak salah Pak. Iya. Nah, itu dihitung ke depan waktu 14 hari, Pak. 14 hari. Jadi gini, Pak. Jadi Ban SM itu memberikan kesempatan peluang kepada lembaga atau asesi yang telah divisitasi. Misalkan ada lembaganya binaan Pak Mabrur itu B, kemudian mereka merasa nggak puas, Iya. ya kan? Betul. Pak, kami ini loh sudah berjuang berdarah-darah, sudah maksimal kami itu untuk performnya, kok ujung-ujungnya hanya dapat B, Pak. Iya. Nah, intinya kita itu naik banding atau nggak terima bisa, Pak. Dikasih waktu 14 hari itu. Caranya gimana? Keberatan. Jadi surat keberatan atau pernyataan keberatan kita terhadap nilai B, mestinya kita itu sudah istilah casting dapat A, kita ajukan ke Ban SM. Dikasih waktu 14, langsung ke kantornya bisa. Langsung ke kantornya, Pak. Lewat Ya. pos juga bisa, Pak. Surat resmi. Surat resmi, Bapak. Ada tanda tangan kepala, mengetahui mungkin komite pengurus dan stempel. Lah, 14 hari itu kalau memang tidak ada komplain Iya. dari asesi, berarti dianggap aman-aman saja. Iya. Mereka qanaat dan menerima, maka akan diterbitkan sertifikat melalui Sispena. Undo sertifikat gitu Pak Mabrur. Iya, betul Bapak. Jadi siap langsung diunduh. lewat Sispena madrasah masing-masing Bapak ya. Oke. Gitu ya. Begitu jelas yang disampaikan oleh Bapak Asesor. Oh ya Pak, tolong berikan closing statement sebelum acara podcast hari ini diakhiri Bapak. Oke. Sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik, bagi lembaga madrasah, khususnya madrasah ya, kalau sudah mendapatkan plotting atau kuota, tolong siapkan betul beberapa hal. Yang pertama, nanti panjenengan wajib mengisi Sispena itu mengupload apa saja yang diminta di situ. Ada beberapa poin-poin tertentu di situ. Kemudian jangan lupa mengisi IPR itu, dan siapkan itu lagi, kembali lagi siapkan IPR itu kalau memang di MI kalau nggak salah ada 8, di jenjang berikutnya itu ada 9. Lah itu dokumennya nggak ada upload kan, tolong nanti itu disiapkan di Google Drive, siapkan link ketika asesor meminta. Kemudian jangan sampai menunggu asesor istilahnya ubrak-ubrak Pak. Kadang-kadang itu nggih. Jadi sedini mungkin kalau memang sudah disiapkan itu sudah ada surat tugas, kemudian asesor sudah jelas ini dan itu, maka sering terjadi komunikasi aktif, koordinasi. Nanti yang kita siapkan apa saja Bapak, apa yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ketika nanti ada sesi observasi oleh asesor dalam pembelajaran di kelas 1, di kelas 4 misalkan. Lah tolong nanti yang disiapkan itu sesering mungkin untuk latihan atau casting Pak.
Jadi biar nggak nervous. Simulasi gitu, Pak, Betul, ya? simulasi. Semahir apapun, iya. selincah apapun, kadang-kadang ketika mereka itu ada yang memonitoring di kelas itu berbeda. Oh gitu. Jadi nanti Pak Mabrur misalkan selaku pengawas, simulasi sebagai asesor yang menunggui di situ biar mereka itu sudah terbiasa. Oke. Ya. Oke. Cukup Pak Khofiyul Arif? Cukup Pak Mabrur. Alhamdulillah, sahabat podcast Kemenak Gresik yang saya hormati, demikianlah bincang santai kita tentang akreditasi madrasah. Semoga bermanfaat bagi madrasah-madrasah kita. Salam madrasah, madrasah hebat, bermartabat, madrasah mandiri berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.